di sorga, Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, kami sangat menghargai dan menghormati anugerah-Mu bagi masing-masing kami, secara khusus bagi keluarga kedua belah mempelai dan seluruh keluarga yang membawa mereka untuk mendapatkan berkat dari nikah Yefta dan Elsa pada hari ini. Perkenankan kami di hadapan-Mu, bukan karena kami baik dan punya kelebihan dari yang lain, tapi anugerah-Mu lah yang menjadikan kami berkenan di hadapan-Mu. Berkati ibadah ini dari awal sampai selesai, secara khusus pemberitaan firman, jadi berkat bagi kami semua. Berbicara kepada kami, kepada kedua belah mempelai, kepada keluarga, dan kepada semua kami yang ada dalam ruangan ini. Hati kami terbuka, berkata-katalah Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kepada saudara-saudara kami yang masih ada di luar, masih ada kursi kosong, silakan masuk untuk kita boleh lebih berkonsentrasi di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Mari kita lambaikan tangan kita. Salam. Puji Tuhan. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya lah segala sesuatu dapat berjalan dengan baik pada hari ini. Atas anugerahnya lah rencana pernikahan Yefta dan Elsa yang telah direncanakan sejak awal mereka saling mengasihi. Atas anugerahnya lah kita boleh berkumpul pada hari ini bersama-sama untuk memohonkan doa restu dari setiap kita dari Tuhan untuk supaya keluarga ini boleh menjadi keluarga garam dan terang dunia, jadi saksi Kristus di tengah-tengah keluarga yang ada di bumi ini. Saudara, melihat hari-hari ini nikah rumah tangga yang banyak sekali hancur, rusak, maka betapa pentingnya saudaraku, kita sebagai gereja membuka hati, bahkan menangis, karena ternyata gereja yang adalah saya dan saudara gagal mengambil tanggung jawab itu, mengemban tanggung jawab itu di hadapan Tuhan. Makin banyak gereja, makin banyak orang rusak. Makin bertumbuh dan bertambah-tambah gereja, makin banyak kedai tua, makin banyak orang narkoba, makin banyak orang rusak, termasuk rumah tangga yang berantakan
hancur. Saudara, di mana salahnya? Apakah gereja tidak ada? Apakah rata-rata yang rumah tangganya rusak dalam kekristenan tidak diberkati di gereja? Mengapa jadinya banyak orang Kristen nikahnya rusak dan terjadi nikah ulang, nikah dan ulang menikah lagi, sehingga seakan gereja menggenapi firman Tuhan yang mengatakan di akhir zaman akan berulang kembali yang terjadi pada zaman Lot dan zaman Nuh. Kawin dan kawin lagi, kawin dan kawin lagi, kawin dan mengawinkan. Sudah menikah, menikah lagi. Sudah menikah, menikah lagi. Inilah yang dimaksud dengan raja-raja di dalam dosa. Dan gereja mengabaikan ini. Justru gereja yang terlibat di dalamnya, dan gereja tidak peduli dan tidak ambil tanggung jawab itu di hadapan Tuhan. Sehingga banyak gereja berpikir bahwa itu bukan tanggung jawabnya. Saudara, mari kita merenungkan bersama-sama hari ini. Saya berharap kita bukan hanya mengantarkan anak kita untuk diberkati oleh Tuhan menjadi suami istri yang sah, tapi kita juga merenungkan perjalanan nikah kita, yang kemungkinan besar perjalanan nikah kita menyakiti hati Tuhan. Mabir riba na kaningan tangyang ni paditay po. Ay dukon na kaning doa na hiri na ipo. Paano? Bongkar rahasia kaina no. Ini tanggung jawab yang tidak gampang ini. Memang doa yang luar biasa itu pendeta. Mudah-mudahan Bapak Ibu, semua kita punya masalah dalam nikah, tapi saya berharap kita punya Tuhan yang luar biasa yang sanggup menyelesaikan setiap masalah dalam pernikahan kita. Haleluya. Saudara punya Tuhan yang luar biasa. Kepada kita tentang nikah yang ditempatkan di Taman Eden. Saudara, Taman Eden itu adalah taman yang diciptakan Tuhan indah, khusus untuk sebuah nikah, untuk dinikmati oleh rumah tangga yang baru diberkati Tuhan. Saya ajak kita dulu melihat Kejadian 2 ayat 18. Perhatikan baik-baik. Kejadian 2 ayat 18. Ya, firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Mari perhatikan baik-baik. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Artinya bahwa Tuhan selalu memikirkan yang baik bagi manusia. Tuhan menyingkirkan yang tidak baik itu dalam diri Adam. Dan salah satu yang ditemukan Tuhan di dalam penciptaannya akan Adam adalah tidak baik kalau dia seorang diri saja. Sekali lagi, tidak baik di pandangan Tuhan kalau manusia itu seorang diri saja. Artinya Tuhan selalu memikirkan yang baik bagi manusia. Dia ingin manusia
21 ayat Ya. 21. ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Terus Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. lanjut. 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ini luar biasa loh Bapak Ibu. Tuhan bilang manusia itu seorang diri gak baik. Lalu dia berpikir, dia rencanakan sesuatu bagaimana manusia ini keadaannya jadi baik. Lalu ia buat manusia itu tidur. Tidurnya itu saudara sampai tidak merasakan apa-apa. Ketika Tuhan operasi lambungnya untuk menarik rusuknya satu, dia nggak tahu apa-apa. Artinya bahwa tidak ada campur tangan manusia sedikit pun di dalam memikirkan yang baik itu bagi dia. Ini semua rencana Tuhan. Ini semua dalam program Tuhan. Ini semua dalam pemikiran Tuhan. Ini semua dalam rencana Tuhan. Perhatikan baik-baik. Setelah ia cabut rusuk daripada Adam, lalu Bapak Ibu, ia bangun perempuan. Pada waktu ia bangun perempuan, yang ciptakan perempuan adalah kalau datangnya dari Tuhan, bukan datangnya dari hawa nafsu, bukan datangnya saudara yang dikasih. Haleluya, haleluya. Perhatikan saudaraku sungai-sungai itu ya. Kita perhatikan dulu sebentar. Ayat 10 Pak. Kita perhatikan dulu sungai-sungai itu ya. Ya. Ayat 10. Ya. Ada satu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Untuk membasahi supaya taman itu tetap segar, tetap indah, tetap tumbuh dengan baik saudaraku ya. Lanjut. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Lanjut. Sebelah yang pertama namanya Pison. Lanjut. Yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas Adam. Ya luar biasa saudara. Ada apa lagi? Selain daripada taman itu indah, diairi 4 sungai, apa lagi? Ada emas. Lanjut. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolang, dan batu krisopras. Sungai yang kedua, nama sungai yang kedua ialah Gihon. Lanjut. Yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. luar biasa. Masihkah kita berkata Tuhan kurang baik? Saya katakan Tuhan itu baik. Amin saudara. Tuhan itu apa? Baik. Tetapi yang menjadi masalah, ada musuh yang selalu mengintip-ngintip mereka. Tabonai jol mau nanti Audona jolo Rabdo Tuhan ini di surga. Habe gari Adam dot si Hawa menikmati. Ada setan yang mereka tidak perhatikan, tidak sadari, yang masuk di taman itu lalu merusak saudaraku kehidupan nikah Adam dan Hawa, sehingga nikah itu menjadi rusak, nikah itu menjadi hancur, nikah itu menjadi telanjang, nikah itu saudaraku yang dikasih Tuhan menjadi diusir jauh dari hadapan Tuhan, keluar dari Taman Eden, dan menjadi nikah yang hidup di bawah kutuk. Begitu banyak hari-hari ini Bapak Ibu, nikah yang masih ada di bawah kutuk daripada warisan kutuk Adam dan Hawa. Dan apa yang terjadi pada zaman dahulu itu, nikah yang rusak itu akan terjadi lebih parah di akhir zaman. Nikah yang terus akan rusak.
nubuatan. Ini sudah dinubuatkan bahwa nikah yang rusak zaman dulu akan berulang kembali, terutama pada zaman akhir. Dalam Lukas pasal 17 ayat 26 sampai ayat yang ke-30 dikatakan di sana, silakan dibacakan Pak. Ayat 26. Ayat 26. Ya. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Terus Ujung mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. yang ada dalam otak mereka, yang ada dalam pikiran mereka adalah makan dan minum. Yang ada dalam otak mereka, pikiran mereka adalah kawin dan mengawinkan. Dan gereja sibuk untuk mengawinkan, memberkati pernikahan, tapi mereka tidak sibuk mempertanggungjawabkan nikah yang sudah diberkati. Sibuknya adalah memberkati nikah. Sibuknya adalah memberkati nikah, tapi tidak sibuk mengurus nikah yang rusak. Tidak sibuk saudaraku memperbaiki nikah yang rusak. Tidak sibuk memperbaiki nikah yang sudah hancur dibuat oleh setan akibat dosa. Harusnya gereja lebih sibuk untuk memperbaiki daripada sekedar memberkati. Karena saudaraku yang dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Kalau nikahmu gak bagus-bagus sampai hari ini, nikahmu tidak saudara perjuangkan sampai hari ini, maka nikah yang rusak secara fisik akan gagal masuk dalam nikah rohani. Kalau nikahmu tidak saudara perjuangkan untuk diperbaiki supaya berjalan dalam kehendak Tuhan, supaya berjalan dalam rencana Tuhan, dengar, perceraian sangat dibenci oleh Tuhan, apapun alasannya. Jangan mulai nikahmu di dalam dosa. Makanya aku larang kau kan, jangan berdua-duaan. Kalau kamu mulai nikahmu dalam dosa, maka tidak akan Tuhan hadir. Ingat ya, jangan libatkan aku dengan dosa. Ya, jangan libatkan aku dengan dosa. Hari ini tegas ku katakan kepadamu, kalau kau berjalan di dalam kebenaran, engkau akan terima otoritas hari ini. Nikah yang berkuasa atas burung di udara, ikan di laut, dan segala kekuatan kuasa yang ada di bumi. Apa yang kau kerjakan, engkau bisa taklukkan. Kalau kita sudah punya kuasa, engkau ikat orang kuatnya, maka kau masuk, tinggal ambil. Tidak ada satupun kekuatan yang menghalangi berkat Tuhan atas engkau bekerja, hasilnya akan baik. Kenapa? Tidak ada orang kuat yang melarang. Wah, macam-macam nanti. Itu loh, Yefta itu punya otoritas itu loh, macam-macam, setan semua pada lari. Haleluya, haleluya, amin. Yesus menopangku di saat aku jatuh, amin. Waktuku makin engkau melihat, kok gampang ya? Kenapa? Otoritas nikah itu loh. Otoritas nikah itu. Waktu Ishak menikah, ya, itu saudara, raja kafir itu melihat, mereka bercumbu. Artinya apa? Kenapa ditulis itu? Artinya tidak ada celah iblis di antara mereka. Berarti mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu sengaja ditulis itu.
tidak ada retak di antara mereka. Lihat, Ishak menabur diberkati 30, 60, 100 kali lipat. Gali sumur, wah ada air. Orang menutup jalan baginya, selalu terbuka jalan. Otoritas. Otoritas nikah itu luar biasa. Ayo mulai hari ini miliki komitmen, jadilah nikah yang takut akan Tuhan. Maka otoritas itu kalian akan miliki. Haleluya. Mengapa setan merusak rumah tangga? Supaya jangan masuk di dalam nikah rohani. Ya, salah satu yang merusak nikah ini, saudara. Ya, siapa tadi yang merencanakan nikah? Inisiatif siapa? Yang menciptakan pasangan bagi Adam dan Hawa, bagi Adam siapa? Tuhan. Tidak ada keterlibatan si jolo-jolo itu. Nggak ada. Dari mana asal usul? Moloso, iadatin, pasti cerai. Nggak. Dari mana hak manusia menceraikan itu? Dari mana asal usulnya? Hak Tuhan, pernikahan ini hak Tuhan, otoritas Tuhan. Ya, manusia mulai campur tangan dalam nikah, itu yang membuat nikah rusak. Coba lihat saudaraku, Markus pasal 7 ayat 5. Ini yang mengawali nikah menjadi rusak. Perhatikan baik-baik. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu Ya. bertanya kepadanya, Terus, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat sampai di nenek sini. moyang kita? Ada apa? Mereka mencoba, saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia itu jangan hanya lakukan firman dong, lakukan juga adat istiadat nenek moyang kita dong. Tuhan, kok mereka saudaraku memerintahkan Tuhan? Makanya pernikahan ini saudaraku adalah pernikahan yang sebenarnya hanya Tuhan yang atur. Makanya pernikahan hari ini adalah pernikahan hanya acara gereja. Katakan amin. Jangan dicampuri dengan campur tangan manusia yang dalam arti aturan-aturan manusia, aturan yang ada di situ tidak ada, awalnya nggak ada. Ini hanya rencana Tuhan saja. Tapi datang manusia, guru, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita? Ibu aduh, nawasing do gerejaon, nawasing do agama muda. Makanya saudara, punya agama-agama Yahudi, tapi mereka bunuh Tuhan. Jangan sampai saudara punya agama, tapi engkau bunuh jalan kebenaran. Hati-hati. Jangan kita punya agama, namanya adalah gereja kebenaran jalan suci, tapi kita adalah pembunuh jalan kebenaran. Kita menghambat orang ke surga, sama seperti orang-orang Yahudi. Alak bohado, ada maksudmu Yesus. Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita? Aalus di Yesus. Ayat 6, aalus di Yesus. Ayat 6, Ya. jawabnya kepada mereka, Ya. benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, Tuh doa hidup si Yesaya itu kamu. Lanjut. hai orang-orang munafik. Terus, Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh jadi daripadaku. orang yang mencoba menggeser manusia, jangan hanya melakukan ajaran Tuhan saja, tapi ayo dong lakukan juga adat kita. Yesus bilang, kamu munafik, kamu memuji-muji aku dengan bibirmu, hatimu jauh daripada aku. Bagaimana kita adakan pemberkatan ini adalah di dalam kemunafikan? Atau kita melakukan ini di hadapan Tuhan? Tuhan, mana yang baik di matamu, biarlah itu kami lakukan. Haleluya. Tuhan bilang apa? Kamu munafik, kamu memuji-muji aku dengan bibirmu, padahal hatimu jauh daripadaku. Kalau sudah munafik padahal ibadah, kalau sudah
Tapi padahal memuji-muji Tuhan, maka dengarkan ayat yang ketujuh. Ini ya, memuji Tuhan tapi hatinya jauh dari Tuhan. Terus, percuma mereka beribadah, maka ibadahnya menjadi ibadah yang apa? Ibadahnya menjadi ibadah yang apa? Walaupun saudaraku ibadah di gereja, paling badia dipamerkan di jolma, tetap menjadi ibadah yang percuma. Kalau saudara tidak hanya melakukan perintah Tuhan. Bayangkan, si dua roh kita perintah Tuhan, ya kan? Kan ini perintah Tuhan. Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita? Datang Tuhan, bah, tuh udah bina hidup sisi saya tuamu. Pamanganmu memuji-muji aku. Habe roham, daus yang aku. Percuma kamu beribadah. Mengapa ibadah mereka menjadi percuma? Lanjut Pak. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ibadah mereka menjadi percuma karena ajaran yang mereka ajarkan, ajaran yang mereka hidupi, bukan ajaran Tuhan. Ajaran apa itu ajaran manusia? Ayat 8, apa itu ajaran manusia? Ayat 8, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat. Ajaran manusia itu salah satunya adalah adat istiadat. Dan nama dokoni akan itu kan doang dokoni. Amin. Haleluya. Inilah yang membuat kita munafik di hadapan Tuhan. Ya, bukan aku yang bilang, firman Tuhan yang bilang. Ini yang buat kita munafik di hadapan Tuhan. Salah satunya ya. Salah satunya. Memuji Tuhan dengan bibir, hati jauh daripada Tuhan. Di gereja ipah hojot. Padahal di halaman sampai malam dan dihojot. Nah orang leleng do tiki. Ya kan? Mau di gereja hojot. Saya bereng jauh. Ya? Mau di halaman, saya ulah jom di bereng. Habis ibadah nak di gereja, ulah jom di bereng. Itulah bentuk kemunafikan. Karena yang penting bagi dia adalah bukan ibadah di hadapan Tuhan, bukan menyembah Tuhan. Yang penting bagi dia adalah melakukan perintah manusia, yaitu ayat 9 Pak. Ayat 9, Yesus berkata pula pada mereka, ya. Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah. Jadi sebenarnya saudaraku diterjemahkan bebas ini, malonaiho, dokonjo malonaiho, ya kan? Pintar, memang pintar saudara, jujurlah. Kalau untuk melawan firman, nama lawan, ya kan, betul ya, malonaiho. Ya, mengesampingkan itu Pak Gordon apa itu bahasa Bataknya? Malona iyo pasti dikon hataki. Kenapa? Pintar kali kau memutar-mutar balik daripada kebenaranku itu. Kira-kira begitu. Lanjut. Supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Jadi manusia itu pintar, ya, mengabaikan perintah Tuhan supaya apa? Supaya dia tetap mempertahankan adat istiadat manusia. Itu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini salah satu yang merusak rumah nikah itu. Ini salah satu. Akhirnya otoritas daripada nikah itu tidak ada. Mengapa saudara? Harapanna ngasongon na awate dan ipasu-pasu karejoku lau maju au tutulakku asal dapot pasu-pasu. Biasanya manusia yang di hadapan Tuhan, pergilah dulu aku sama Tuhan, kutanya dulu ada apa dosaku, sehingga saudaraku bisa kembali otoritas itu. Ini kehilangan otoritas karena apa? Dia tidak datang sama Tuhan, tutulangna dong.
Saya tidak mengatakan berkat dari tulang tidak ada. Saya juga tidak mengatakan berkat dari orang tua tidak ada. Tapi pastikan adalah orang tua yang melekat pada Tuhan. Pastikan tulang yang melekat pada Tuhan. Kalau dia tidak melekat pada Tuhan, dia mengalirkan bukan berkat dari Tuhan, tapi bisa jadi berkat dari yang lain. Maka ini kita harus hati-hati. Dengarkan, mengapa setan merusak nikah rumah tangga secara fisik? Karena setan ingin manusia gagal memasuki nikah yang rohani. Nikah yang rohani itu lebih indah daripada nikah ini. Terus apa rupanya? Nikah seperti ini di bumi ini. Ayo kita bongkar. Selama mereka pacaran, naik pajupang, naik pajupang. Setelah menikah, naik maniandang mulat tujabu. Amat tai. Apa enaknya nikah di dunia ini? Nikah itu, saudaraku, adalah daging yang penuh dengan kebosanan. Itulah manusia daging. Tapi nikah rohani, saudara, adalah pernikahan yang begitu indah. Di gedung manapun diadakan di dunia ini, tidak sebanding dengan nikah rohani yang akan terjadi pada saat Yesus datang. Nikah rohani itu adalah hidup kita diubahkan sekejap mata, akan menyongsong Yesus di awan-awan yang permai. Pernikahan rohani itu akan terjadi di udara. Keindahan dari semua keindahan adalah ketika kita masuk di dalam pernikahan yang rohani. Itu makanya setan tidak ingin saudara mengalami itu. Setan merusak nikah rumah tangga secara jasmani. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita agar Tuhan berkenan untuk datang di tengah-tengah kita, memperbaiki setiap nikah jasmani kita yang sudah rusak, supaya saudaraku, Tuhan persiapkan kita masuk dalam pernikahan yang rohani. Yesus datang kali yang kedua, kita terangkat di awan-awan yang permai, dan kita akan masuk ke Yerusalem yang baru. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita jaga kekudusan nikah rumah tangga kita. Amin, Bapak. Kalau kita jaga nikah rumah tangga kita, maka nikah rumah tangga itu tidak telanjang. Begitu banyak nikah rumah tangga yang telanjang hari-hari ini. Mengapa nikah rumah tangga itu telanjang? Karena dosa. Dosa telah menyebabkan nikah rumah tangga menjadi telanjang. Mengapa dipertahankan rumah tangga itu jangan sampai telanjang? Karena ketika nikah itu telanjang, maka itu berarti tidak ada perlindungan Tuhan dalam nikah itu. Ini misalnya saya sebut tidak ada penghambat, maka semua orang bisa masuk ke sini, ambil apa yang dia suka. Itulah pengertian telanjang. Tidak ada yang menutupi, tidak ada yang menghalangi. Apapun dilempar setan masuk, apapun dibuat setan masuk. Tapi kalau nikah itu dijaga, tidak sampai telanjang, maka nikah itu akan terpelihara. Setan boleh menyerang, setan boleh merusak, setan boleh menghancurkan, tapi karena kita
terlindungi, maka semuanya mental. Nikahmu, kalau engkau pertahankan menjadi nikah yang tidak mau hidup dalam dosa, maka nikahmu akan menjadi nikah yang terlindungi dari serangan setan apapun. Bapak Ibu, ini menjadi kesaksian sering saya saksikan ya. Ada satu ibu-ibu di pelayanan kita di Lintong Niuta, sakit, setiap mengandung mati di kandungan atau gugur. Setiap mengandung mati di kandungan. Setiap mengandung mati di kandungan. Dan selain daripada itu dia sakit-sakit, sering berobat ke Penang. Tapi puji Tuhan, kami ketemu, saya doakan pelepasan, saya doakan pematahan kutuk. Pada waktu itu dia begitu ketakutan. Mengapa dia begitu ketakutan? Karena pada waktu itu jangan sampai terulang bayi yang ada dalam kandungannya mati lagi. Maka pada waktu itu saudara, kami datang, saya doakan. Pada waktu saya mendoakan, dia manifestasi. Pada waktu dia manifestasi, saudara, kita tengking sampai rohnya keluar. Rupanya beberapa minggu kemudian setan itu mengejar lagi. Kita datang lagi, kita usir lagi setan. Lalu datang lagi, kita bilang, Bu, satu lagi, buat keputusan. Mungkin itu karena dia masih takut waktu itu, karena dia dirijen di gereja. Buat keputusan. Tuhan tidak ingin dipermain-mainkan. Akhirnya dia ambil keputusan, Tuhan, aku akan memberikan hidupku padamu. Dan kalaupun nanti Tuhan, seandainya ini pun di dalam kandungan itu, dia komitmen, dia berjanji, ini pun di dalam kandunganku ini engkau tidak selamatkan, aku tetap ikut engkau. Itu keputusan yang sungguh-sungguh, saudara. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia ambil keputusan, melahirkanlah dia ke center. Pada waktu dia melahirkan, kita topang dalam doa lewat telepon. Setelah itu, saudara, bayinya lahir. Saudara tahu, lahirnya nggak cukup umur. Kalau tidak salah 6 atau 7 bulan. Sesuatu yang tidak mungkin masuk di akal bisa selamat. Tapi saudaraku, anak itu selamat. Perempuan cantik, pintar yang luar biasa. Bapak Ibu nggak pernah lihat. Pintar, cantik, nyanyi pintar, suaranya bagus. Semua di situ sama dia. Nyanyi bisa, cantik, juga luar biasa, pintar luar biasa. Mulai dari masa kecil sudah pintar menyembah Tuhan. Itulah kalau berkat datang dari Tuhan. Haleluya, haleluya, luar biasa. Hidupnya dipulihkan. Bukan hanya itu, berkat juga mengalir deras. Jadi orang, saudara, bukan hanya diberkati secara rohani, diberkati juga secara jasmani. Ya, dalam waktu cepat, ya, dalam waktu cepat bisa beli mobil pribadi, bisa beli mobil truk, ya, truk ya, bisa usaha begitu cepat berkembang. Bahkan lagi goncang pengusaha di Lintong, dia mengatakan, "Ai aupi subuto," berkat terus mengalir. Saudara, mari kita kembali kepada Tuhan. Haleluya. Saya terlalu percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan
hidup nikah. Bapak Ibu, saya tidak perpanjang, tapi saya rindu siapkan dirimu, Yefta dan Elsa, untuk menjalani sebuah nikah yang berkenan di hadapan Tuhan. Miliki komitmen hari ini bahwa apapun yang akan terjadi di masa yang akan datang tidak akan meninggalkan Tuhan, karena Tuhanlah sumber berkat daripada kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Burung di udara, ikan di laut, dan segala binatang melata yang ada di bumi. Bukan kepada berpribadi, tapi Tuhan berikan kepada nikah. Bapak Ibu, kalau ada suamimu di sini, kalau ada istrimu di sini, cari dia. Ayo pergi ke sampingnya dan mari berkomitmenlah untuk memulihkan nikahmu. Ketika nikahmu pulih, dengar, otoritas akan kembali kepadamu. Engkau akan berkuasa atas segala kekuatan yang ada di bumi, yang ada di air, dan yang ada di langit. Engkau akan diberkati oleh Tuhan, karena nikah itu akan menerima otoritas kembali. Pulihkan nikahmu, pulihkan nikahmu, pulihkan nikahmu kembali. Hari ini di dalam nama Yesus, hamba menghardik ya Tuhan, setiap kutuk yang ada di dalam nikah, hari ini aku perintahkan otoritas kembali kepada nikah, kembali kepada nikah rumah tangga. Haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu, mari bergandengan tangan, angkat tangannya suami istri, khusus suami istri. Kalau ada di tempat, kalau nggak ada di sini, yang istri, yang suami yang ada di sini, angkat tanganmu. Haleluya. Waktunya bagi kita hari ini untuk kembali kepada otoritas nikah, untuk berkuasa, tidak
yang berjalan dalam kesengsaraan, dalam kegagalan, dalam kepedihan, dalam kesusahan. Tapi mari kita berjalan dalam nikah yang penuh kuasa, penuh otoritas di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Haleluya. Bawaku, ayo naik ke gunung kudus Tuhan, masuk ke gunung kudus Tuhan, dan nikmatilah pemulihan nikah. Haleluya. Tempat kediamanmu, masuk ke dalam kekudusan Tuhan. Naik ke gunung kudusnya Tuhan. Amin. Dan jiwaku kan dipuaskan hanya dekatmu. Amin. Dekat dengan Tuhan. Haleluya. Dan kau yang ubahkan hari ini akan berubah air mata menjadi mata air sukacita kebahagiaan. Air, sebab itu Engkau Bapakku, mulutku kan selalu. Sungguh-sungguh, kedua mempelai sungguh-sungguh naik ke gunung kudus Tuhan, naik ke gunung kudus Tuhan, naik ke gunung kudus Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagimu, sebab itu ku memujimu. Engkau Bapakku, mulutku kan selalu angkat sembahmu, tinggikan nama Yesus. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan bagimu. Sembah Dia, sembah Dia. Jesus. Bergeraklah Tuhan, jumpai setiap nikah yang ada dalam ruangan ini. Berkati dalam nama Yesus. Pulihkan, pulihkan, bawa nikah saudara, bawa nikah saudara, bawa nikahmu kepada Tuhan. Mari berpegangan tangan.
Setiap suami istri, jangan lewatkan kesempatan ini. Izinkan Tuhan berjalan di seluruh ruangan ini untuk memulihkan setiap nikah. Dan hamba berdoa ya Tuhan, mulai hari ini setiap nikah akan mendapatkan kembali otoritas itu. Oh haleluya. Pegangan tangan, pegangan tangan. Setiap pegangan tangan, hamba berdoa Tuhan. Angkat tinggi-tinggi tangannya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Bukalah pintu surga di atas kami, dan curahkanlah roh pemulihan ya Tuhan. Curahkanlah roh pemulihan. Atmosfer surgawi berhembuslah, memenuhi seluruh ruangan ini sampai ke belakang. Setiap nikah yang ada dalam ruangan ini, aku perintahkan di dalam nama Yesus, terima kembali otoritas dari Tuhan. Kembali, terima kembali otoritas nikah itu. Kembali, terima kembali otoritas nikah itu. Berkuasalah atas burung di udara, atas ikan di laut, atas segala binatang yang ada di bumi. Dalam nama Yesus, artinya taklukkanlah segala kekuatan dan kuasa yang ada di sekitarmu. Tidak ada kutuk yang dapat bertahan atasmu. Aku lepaskan berkat rohani, aku lepaskan berkat jasmani. Diberkatilah rohanimu, diberkati nikah rumah tanggamu. Pulihlah, pulih, 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 pulih dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Terima kembali otoritas itu. Otoritas yang diberikan Tuhan di dalam nikah, dapatkan kembali hari ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pemberkatan nikah Saudara Yefta. Karena kita datang di sini adalah untuk memberikan kepada mereka doa restu, maka saya berharap mulai sejak saya membacakan tita nikah, kita tetap ada dalam ruangan, kita doa, kita perhatikan dengan baik, kita berkonsentrasi memberikan doa restu kepada mereka, agar nikah ini kelak dapat menjadi nikah yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara Yefta Julian Tambunan dan Elsa Widya Manurung, di dalam nama Yesus Kristus, saya persilakan Anda berdua untuk berdiri di hadapan sidang jemaat dan di hadapan Tuhan pada hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius 19 ayat 4 sampai 6. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Sedikit. Meninggalkan ayah dan ibu dan bersatu dengan istri. Kalau engkau sampai mulai dari menikah
engkau sulit melakukan hal itu, maka saya mengatakan engkau belum dewasa, belum layak menikah. Artinya meninggalkan ayah dan ibu, artinya bukan arti negatif, tapi positif. Artinya kamu harus bertanggung jawab atas nikahmu. Jangan dikit-dikit masalah kembali ke ayah dan ibu. Jika dikit-dikit ada masalah kembali ke ayah dan ibu. Meninggalkan ayah dan ibu artinya kamu sudah dewasa dan kamu sudah ambil tanggung jawab untuk rumah tanggamu sendiri. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Titanika ini mengungkapkan paling sedikit ada 3 hal, yaitu pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami, yaitu pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan Kristen adalah karya Allah, satu-satunya lembaga ilahi, karena Allah yang mempersatukan nikah itu. Pernikahan Kristen adalah untuk seumur hidup, tidak boleh diceraikan oleh manusia, khususnya bagi Yefta dan Elsa. Bagi suami istri berlaku firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 20-21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bagi suami berlaku firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 25-28. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkannya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Kepada kamu berdua, mari saling berhadap-hadapan. Saudara Yefta Julian Tambunan, apakah kamu bersedia menerima Elsa Widya Manurung menjadi istrimu satu-satunya? Jika saudara bersedia, jawablah, ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia, Pak. Saudari Elsa Widya Manurung, bersediakah kamu menerima saudara Yefta Julian Tambunan menjadi suamimu satu-satunya selama hidupmu? Jika saudari bersedia, jawablah, ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Kalau demikian, ucapkanlah janjimu satu sama lain di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang jemaatnya dengan tulus dan tanpa paksaan. Dimulai dari mempelai laki-laki. Saya, Yefta Tambunan, menerima engkau, Elsa Widya Manurung, sebagai istriku atau menjadi istriku yang sah dan satu-satunya mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Aku berjanji akan setia dan bertanggung jawab, baik di waktu senang ataupun susah, maupun di waktu kaya atau miskin, dan juga di waktu sakit ataupun sehat. Aku berjanji akan menghargai, menghormati, mengasihi, dan selalu hidup bersama-sama, dan hanya maut yang memisahkan kita, sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Amin.
Ucapkanlah janjimu, Elsa, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sidang jemaatnya. Silakan. Saya, Elsa Widya Manurung, menerima engkau, Yifta Julian Tambunan, sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya, mulai dari saat ini sampai selamanya. Aku berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik di dalam keadaan sehat ataupun sakit, dalam keadaan kaya ataupun miskin, dalam keadaan senang ataupun susah. Aku berjanji akan mengasihimu, menghormatimu, menghargaimu, dan akan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai, dan hanya maut yang dapat memisahkan kita berdua, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Amin. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, saya sebagai hamba Tuhan berdiri di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang jemaatnya, bergerak sesuai dengan kebenaran firman dan di dalam pimpinan Roh Kudus-Nya. Saya meneguhkan janji saudara berdua, mulai dari hari ini, sesuai dengan janji saudara berdua, engkau akan menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan, baik tubuh maupun jiwa adalah milik masing-masing, baik mempelai laki-laki maupun mempelai wanita. Mempelai laki-laki dimiliki oleh mempelai wanita, dan mempelai wanita dimiliki oleh mempelai laki-laki, dan kamu menjadi satu daging sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, mulai hari ini kalian terikat dan tidak dapat dipisahkan oleh siapapun. Terikat di hadapan Tuhan menjadi suami istri selamanya, dan hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua. Amin. Kita akan memperhatikan bagaimana mereka mengungkapkan kasih mereka lewat sebuah ikatan. Ini saudaraku, ada dua cincin. Cincin ini terbuat dari logam mulia yang tidak berkarat. Cincin ini tidak berpangkal dan juga tidak berujung. Adalah menggambarkan firman Tuhan yang menyatakan kasih yang murni dan yang tidak berkesudahan. Saudara Yifta Julian Tambunan, ambillah cincin ini dan kenakanlah pada jari manis kekasihmu, dan katakanlah kepadanya, terimalah cincin ini sebagai gambaran cinta kasihku kepadamu. Terimalah cincin ini sebagai tanda nikahku. Cinta kasih. Cinta kasihku. Beri tepuk tangan.
Widya Manurung, ambillah cincin ini dan kenakanlah pada jari manis kekasihmu. Katakanlah kepadanya, terimalah cincin ini sebagai gambaran cinta kasihku kepadamu. Terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku padamu. Puji Tuhan. Baik, tepuk tangannya gantung-gantung. Ayo kita semua tepuk tangan lagi. Puji Tuhan. Oleh karena kamu telah mengikatkan dirimu dengan janji dan dengan cincin yang adalah logam mulia, yang tidak berkarat, tidak ada ujung pangkalnya, dia nyambung selamanya. Maka hari ini terimalah berkat Tuhan dalam nikahmu. Berlututlah untuk menerima berkat Tuhan. Hamba Tuhan yang ada di sini semua pendeta, ya, hamba Tuhan dari forum dan semua pendeta yang ada di sini, mari silakan maju ke depan.